Kasus dugaan kriminalisasi hukum yang menyeret nama Aibtu dan Tudi Ariyanto, penyidik Polsek Bandung Kulon, terus bergulir dan kian menyedot perhatian publik. Oknum polisi tersebut dilaporkan ke Propam Polda Jawa Barat atas dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur hukum dalam penanganan perkara yang menimpa karyawan terbaik dari perusahaan pabrik bahan bangunan yang berlokasi di Jalan Paralon 2 Nomor 5. Pelaporan ini diajukan lantaran serangkaian kejanggalan yang dinilai mencederai rasa keadilan dan prinsip due process of law. Pihak korban menegaskan akan setia menunggu hasil kinerja Propam Polda Jabar sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam percepatan reformasi kepolisian dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut keterangan korban, dalam proses penyidikan, dirinya disekap di sebuah ruangan kecil yang berada di pabrik tersebut yang sekaligus merupakan kantor pusat dari PT Universal Indo Persada Unigroup, yang dipimpin oleh Hendra Halim sebagai CEO dari perusahaan tersebut. Setelah dibiarkan semalaman tidur di pabrik, korban lalu dibawa paksa ke Polsek Bandung Kulon oleh Randy Hermawan yang menjabat sebagai manajer personalia dengan pengawalan 2 bodyguard PT Unigroup. Dan sesampainya di Polsek Bandung Kulon, korban langsung digiring masuk oleh Tommy Ahmad Bustomi selaku kuasa hukum dari Unigroup ke ruang reskrim. Ironisnya, setelah sekitar 30 jam, korban baru diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului surat panggilan, penangkapan, maupun penahanan sebagaimana diatur hukum. Tak berhenti di situ, hak pendampingan hukum yang diminta korban tidak diberikan, serta tidak ada ruang restoratif justice RJ. Tuduhan yang dialamatkan adalah penggelapan 16 juta rupiah sebagaimana pasal 374 KUHP, yang disebut-sebut sebagai uang milik perusahaan. Perkara ini kini dilimpahkan ke Polrestabes Bandung Paminal. Korban telah memberikan keterangan ulang selama 3 jam di hadapan penyidik Erik Estrada, didampingi kuasa hukum Joko Tirtono, SH, dari Divisi Hukum Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Jawa Tengah, yang akrab disapa, Scrap Jack Lawyer Joko. Joko Tirtono menegaskan, pasal 374 KUHP tidak tepat diterapkan. Klien kami masih berstatus karyawan tetap, sehingga perkara ini lebih tepat masuk ranah perdata atau hubungan industrial bukan pidana, tegasnya, tanggal 17 Desember tahun 2025. Ia juga membeberkan dugaan pelanggaran oleh PT Unigroup Bandung terhadap kliennya, mulai dari gaji yang belum dibayarkan, uang pisah, hingga fee marketing hingga ratusan juta selama masa kerja yang dinilai menguntungkan perusahaan namun merugikan karyawan. Lebih serius lagi, kuasa hukum menyoroti dugaan mufakat jahat antara pelapor dan oknum aparat. Terdapat indikasi perubahan berita acara pemeriksaan BAP yang tidak sesuai aslinya, pemalsuan tanda tangan dan paraf, hingga dugaan pemerasan dan penipuan oleh penyidik Polsek Bandung Kulon Dadan. Pertanyaannya adalah, apakah seorang penyidik berani melakukan hal tersebut tanpa adanya permintaan dari pihak tertentu? Dan apa motif dari hal tersebut? Korban ditemani oleh Pak Jack pun sudah melaporkan hal ini ke Kompolnas. Meski disebut telah ada permohonan maaf secara lisan dari pihak Kanit Polsek Bandung Kulon kepada kuasa hukum, perkara tetap dilanjutkan. Permintaan maaf tidak menghapus pelanggaran. Banyak dugaan pelanggaran hukum, baik oleh pihak perusahaan maupun oknum aparat, yang akan kami proses satu per satu. Nanti akan terlihat siapa saja yang terlibat, pungkas Joko Tirtono. Kasus ini menjadi uji serius bagi Propam Polda Jabar. Publik menanti, akankah Polri berdiri tegak menindak oknum, atau kembali membiarkan praktik yang mencoreng wajah penegakan hukum. Dari Bandung Iskandar melaporkan untuk Portal Indonesia Newsnet. Oke, selamat siang semuanya. Kami berada di Polrestabes Bandung terkait pelaporan klien kami di Propam Polda menyangkut tentang oknum kepolisian penyidik kejaksaan yang ada di Polsek Bandung Kulon, yang mana sudah melakukan kriminalisasi ya, dan dugaan tentang pemerasan dan dugaan tentang perubahan BAP yang tidak sesuai dengan tersebut. Untuk itu tadi saya Pak Joko Jack ini mendampingi klien kami Joy diperiksa dari mulai jam 10 sampai jam 1 sampai 3 jam. Ya, begitu juga saya diperiksa 1 jam dan juga memberikan keterangan saksi. Untuk ini kembali lagi saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada kepolisian terutama di Propam Polda Jawa Barat ini segera menindaklanjuti perkara oknum yang melakukan kriminalisasi ini, ya, agar masyarakat pengadu ini ya sesuai dengan motonya adalah semangat
bukan oknum polisi, saya minta kepada bapak-bapak Kapolda, mungkin di Barreskrim atau Mabes Polri bahwa percepatan reformasi polisi yang saatnya seperti rakyat menggugat, rakyat melapor.